bicara masalah IKTP Bang, itu kita akan kembali lagi ke masa lalu Bang ya. Kita ingat bahwa sebelum Abang diserang itu kan kita sampai jam 10 malam itu kita rapat kan. Ya kemudian Abang itu malam sebelum saya diserang ya. Iya, pas malam ya kan. Kemudian kita pulang masing-masing. Besoknya Abang sholat subuh. Ya kan. Kemudian Abang diserang di situ. Itu kurang lebih 6 jam sebelum saya diserang ya. Iya, 6 jam Bang. Kayak serangan 1 Maret aja Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincangkan terkait dengan KPK, tapi berhubungan dengan berita yang kita lihat di beberapa media mengenai buronan KPK atas nama Paulus Thanos yang diproses lah kurang lebih dalam upaya untuk mengembalikan atau menangkap yang bersangkutan kembali di Indonesia dalam konteks untuk proses peradilan. Kali ini bersama dengan Yudi Purnomo Harahap. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik Bang. Yudi masih ingat Paulus Thanos kan ya? Masih Bang. Ini bukan Thanos yang ada di Avengers ya. Iya. Ini Pak Thanos ya. Pak Paulus Thanos. Betul Bang. Masih ingat itu perkaranya adalah IKTP. Perkara IKTP dan yang bersangkutan buronan cukup lama kan ya. Bang. Tersangka dan ditetapkan tersangka dan kemudian menjadi buronan KPK. Yang perlu orang paham bahwa yang bersangkutan ini bukan setelah ditetapkan tersangka baru kabur kan ya, tapi memang sejak awal sudah ada di luar negeri dan pernah ada upaya untuk diajak kembali dalam konteks kooperatif untuk membuka fakta-fakta, tapi dia belum mau ya waktu itu. Tapi Yudi bisa nerangkan apa nih soal Paulus Thanos? Ya Bang, ini banyak hal yang bisa kita terangkan, namun saya membagi ini menjadi 3 hal. Yang pertama terkait dengan diplomasi ekstradisinya, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan perbuatan korupsinya yang dari Pak Paulus Thanos ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan ini akan membuka kotak Pandora aliran dana IKTP. Iya. Kita yang ketiga ini agak mendebarkan. Jadi kalau kita bicara masalah IKTP Bang, tentu kita akan kembali lagi ke masa lalu Bang ya. Kita ingat bahwa sebelum Abang diserang itu kan kita sampai jam 10 malam itu kita rapat kan. Ya kemudian Abang itu malam sebelum saya diserang ya. Iya, pas malam ya kan. Kemudian kita pulang masing-masing. Besoknya Abang sholat subuh. Ya kan. Kemudian Abang diserang di situ. Itu kurang lebih 6 jam sebelum saya diserang ya. Iya, 6 jam Bang. Kayak serangan 1 Maret aja Bang. 6 jam gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai Pak Paulus Thanos ini kan ini menarik ya, bahwa sebelumnya kan dia melarikan diri itu sebenarnya kita sudah sering berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Ya, bahkan kita sering membujuk ya untuk datang aja lah, bahkan sebelum dia jadi tersangka. Itu bukan membujuk, menasehati. Iya, menasehati gitu Bang. Kembalilah. Karena kan dia melarikan dirinya kan ke Singapura. Ya ke Singapura ini kan kita agak berat waktu itu, belum ada perjanjian ekstradisi. Tapi kemudian pada tahun 2022 kita nggak di sana ya. Tapi ketika kita masih di sana kan kita juga menetapkan dia menjadi salah satu tersangkanya ya. Cuman ya nggak bisa gitu kan, karena memang belum ada, dan Singapura kita tahu adalah strict ya terkait dengan aturan legal gitu kan, law gitu ya di mereka. Kemudian pasca itu 2022, 2023 kan ada ratifikasi ya. Dan 2022 itu perjanjian ekstradisinya. Diratifikasi dalam undang-undang di Indonesia. Dan kemudian sekarang udah mulai dilakukan. Hari ini kita tahu bahwa Singapura melalui CPIB kan menangkap ya atas permintaan polisi Indonesia, tentu juga polisi Indonesia atas permintaan dari KPK ya, karena KPK nggak bisa langsung ya. Nah ini sangat bagus menurut saya, artinya kan tentu Singapura menghormati perjanjian mereka. Jadi ketika mereka diminta untuk melakukan penangkapan terhadap Pak Paulus Thanos, ya tentu mereka akan melakukan ya, tentu dengan tadi ya berbagai macam syarat-syarat yang diminta. Ketika misalnya sudah clear oleh Singapura, maka mereka berani melakukan penangkapan. Nah ketika melakukan penangkapan ini ada batas waktu 45 hari. Sekarang tanggal 3 Maret Bang, kalau nggak salah waktu itu tanggal 17 Januari atau 19 gitu ya. Artinya ini sebulan lagi
Ditangkap untuk waktu 45 hari yang salah ya. Untuk waktu 45 hari. Artinya 3 Maret akan berakhir. Dan ini tentu akan banyak pihak yang terlibat ya. Dan KPK saya pikir hanya menyuplai data ya, karena yang paling banyak itu tentu kejaksaan, ya kan, kemudian Kemenkumham, ya kan, kemudian Kementerian Luar Negeri melalui embesinya di sana, ya kan, termasuk juga kepolisian yang meminta untuk penangkapan. Artinya tentu ini akan sangat menarik, Bang, karena tadi saya katakan bahwa Pak Thanos ini kan sebenarnya dia sudah berada di luar negeri itu jauh sebelum dia menjadi tersangka, dan dia tidak kembali ke Indonesia semenjak itu, dan kemudian dia pun alasannya juga, apa ya nggak pulang itu? Ya tentu paling banyak kalau kita tanya-tanya kan tentang keselamatan ya. Saya nggak tahu lah. Ada ancaman gitu ya. Dia khawatir atas suatu ancaman orang yang berpengaruh gitu ya. Iya seperti itu. Nah sekarang kita bicara mengenai Pak Thanos pun juga tentu saya yakin dia aja sudah bertahan 10 tahun di sana gitu ya. Kemudian dia bahkan punya paspor negara lain ya. Tentu dia akan mempertahankan untuk tidak diekstradisi ya. Ya tentu Indonesia akan berusaha keras memenuhi apapun permintaan dari pihak Singapura, tapi Pak Thanos pun juga pasti pihaknya akan melawan secara hukum tentu aja, Bang. Saya pikir ada 3 hal ya, Bang, yang akan dijadikan latar belakang dia untuk argumentasi dia ya, untuk kemudian tidak mau diekstradisi ke Indonesia. Jadi ini tentu saja bagi saya tidak akan mudah bagi pihak Indonesia. Yang pertama, dia pasti akan mengatakan dia tidak akan terlibat ya dalam kasus iktp. Ya, kemudian yang kedua, dia tentu mengatakan bahwa dia sudah berganti kewarganegaraan, karena kan paspornya kan juga sudah bukan paspor Indonesia lagi. Bahkan dia pernah meminta untuk mencabut kewarganegaraan di Indonesia ya. Kalau dari media saya dengar kalau tidak salah 2 kali ya, tetapi kan nggak main asal cabut, tentu prosedurnya ada. Gitu, kamu cabut ya, enggak lah, pasti kan ada prosedurnya, misalnya menyerahkan paspor asli dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, dia pasti akan melakukan dia akan berorientasi bahwa keselamatannya itu tidak terancam. Betul Pak. Jadi kalau untuk yang pertama terkait dengan perbuatan korupsinya, saya pikir kan kita sudah banyak kasus iktp yang inkrah, Bang. Faktanya udah jelas. Ada jelas ya. Pembuktian di persidangan di perkara yang sama, tapi pelaku yang berbeda sudah ada. Sudah ada perbuatan dia. Kemudian yang kedua, Bang, itu kan tentu ketika kita harus berargumentasi bahwa dia masih WNI. Artinya tentu kita bisa membuktikan bahwa dia belum pernah ada memenuhi syarat-syarat formil maupun material untuk mengganti kewarganegaraan. Kan gue nggak bisa ujuk-ujuk, Bang, dicabut dong gitu kan, enggak gitu kan, pasti ada syarat-syaratnya harus dipenuhi. Apalagi dia juga belum pernah pulang ke Indonesia selama kurang lebih 10 tahun ini. Memang saya memahami kekuatan finansial Pak Paulus Thanos juga bagus ya. Ya kan, di luar negeri bisa ke beberapa negara gitu kan. Kemudian dia juga dia juga tinggalnya di Singapura, biaya hidupnya nggak murah gitu kan, Bang. Gitu. Dan dia juga di Singapura kan juga biasa aja gitu kan. Kalau kita bertemu dengan dia nggak seperti seorang orang yang kemudian dia melarikan diri dari negaranya gitu kan, karena ancaman gitu kan dan sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir tadi Pak Askul terkait kewarganegaraan, terkait dengan ancaman dan terkait dengan, berarti ada 3 tuh, Bang ya. Ancaman, kewarganegaraan sama perbuatan. Tidak terikat. Artinya untuk yang keselamatan ya tentu dalam hal ini Jaksa Agung ya yang punya peran itu, dan juga semuanya saya pikir termasuk KPK, termasuk Kemenkumham gitu kan, atau Dijen Pas gitu, atau Kementerian Pas itu harus memberikan keselamatan, karena kalau misalnya ada apa-apa dengan Thanos ya tentu ini kan akan menarik ya kan, bisa jadi insiden diplomatik, karena kita tahu bahwa Singapura tentu dia tidak akan mengizinkan sembarangan gitu kan mengekstradisi kalau tidak ada jaminan keamanan. Itu, Bang, untuk itu prosesnya itu proses sidang itu ya, sidang ekstradisi kan. Sidang ekstradisi itu biasanya nanti dari pihak yang bersangkutan yang akan diekstradisi itu juga didengar keterangannya. Nah itu, Bang, betul. Artinya peluang dia melakukan perlawanan juga ada di situ ya. Jadi kalau misalnya itu saya bilang ini kan sebenarnya pisau mata dua juga. Ketika Pak Paulus Thanos ini kan dia tidak ada masalah imigrasi, Bang. Ini kan dia ditangkap karena permohonan dari Indonesia, dan Singapura pun juga sesuai dengan perjanjian akan memberikan waktu 45 hari. Buktikan bahwa orang yang saya tangkap ini
layak untuk diekstradisi Ya. ke negara Anda. Emang ekstradisi bang begitu, di seluruh dunia berlaku begitu. Iya bang. Jadi kalau mau mengekstradisi itu ada ruang untuk pembuktian. Betul bang. Dan ruang untuk menjelaskan setelah itu dipenuhi baru kemudian bisa dibawa. Indonesia dulu pernah melakukan itu terhadap Hendra Raharja kalau nggak salah. Ya. Pelaku korupsi juga. Ya. Dan kemudian dilakukan jadinya di Australia, tapi kemudian prosesnya kita berhasil menang, tapi ada upaya hukum banding ya di sana kalau nggak salah. Tapi kemudian belum selesai meninggal. Dia meninggal. Yang kalau nggak salah waktu dulu hal-hal seperti ini pernah kita pelajari, Yud. Iya bang. Resiko dari ekstradisi itu adalah prosesnya agak lama. Ya. Yang kedua biayanya agak mahal. Nah, kalau nggak salah dulu ketika di Australia itu kita pakai jasa lawyer di sana kalau nggak salah. Dan itu biaya itu. Betul bang. Tapi kalau ini mungkin enggak ya, karena kan sekarang masalah hukum udah semakin mudah ya, akses informasi jauh lebih mudah, dan saya pikir ini akan dihadapi sendiri oleh petugas dari Indonesia, maksudnya aparatur dari Indonesia di sidangnya di Australia. Dan yang menarik begini, selama ini ketika kita di KPK ya, kita tuh menggunakan skema imigrasi sebenarnya. Memang waktu kita masih belum di TWK-kan, belum diluluskan dengan dengan lebih cepat. Kita bisa dibina karena kita. Iya kan bisa juga dilihat kita tuh lulus lebih cepat lah gitu. Itulah. Nah, ketika dilihat dari perspektif itu kan waktu itu sempat kita lihat ruang-ruangnya, karena memang ada gejala atau ada langkah-langkah Paulus Thanos ini ingin mencabut kewarganegaraan. Atau kenapa waktu itu? Karena paspornya habis kan. Betul bang. Paspor habis itu kan dia harus mengajukan melalui KBRI, tentu di Singapura dalam hal ini, untuk kemudian bisa diperpanjang begitu. Dan kita kan sudah mulai bicara dengan petugas-petugas di KBRI agar yang bersangkutan tidak diperpanjang, tapi ketika itu harus diamankan untuk diproses penangkapan dan seterusnya. Dan yang menarik, untuk pindah warga negara yang seperti Yudi katakan tadi, memang nggak sederhana mestinya. Karena harus ada pencabutan, dan pencabutan itu harus menyatakan bahwa dia tidak punya masalah hukum di negaranya yang dicabut. Ini harusnya yang terjadi. Tapi memang heran juga ya, kenapa kok dia bisa dapatkan paspor di negara lain? Yang pasti bukan warga negara Malaysia, Singapura itu di situ. Saya yakin Singapura tidak akan mau ngasih warga negara ketika ada masalah di sana. Kalau nggak salah negara Guinea bang. Apa? Guinea ya, memang susah juga kalau negara ini ya. Tapi memang ini yang menarik bang. Kalau misalnya kan ada salah satu hal yang menarik ya. Kalau misalnya ada warga kan bahwa salah satu ekstradisi itu kan walaupun nggak harus ya, karena bahwa itu harus warga negaranya sendiri misalnya. Tapi kan nggak ada perlawanan, kayaknya saya belum dengar ada perlawanan dari Guinea gitu ya. Bahwa itu warga negara saya kok kenapa diekstradisi gitu kan? Kayaknya belum ada tuh. Kalau ekstradisinya di Singapura, prosesnya dilakukan di Singapura, tapi dia warga negara Singapura mungkin agak lebih sulit ya. Mungkin agak. Tapi ketika dia bukan warga negara Singapura, apalagi dari awal Singapura sudah tahu track recordnya, karena dia pernah juga kalau nggak salah ada masalah hukum di Singapura. Kalau nggak salah itu contempt of court kalau nggak salah ya, melawan tidak menghormati persidangan, begitulah kurang lebih, saya lupa lah. Nah ini yang menarik gitu. Jadi kalau dilihat dari persoalannya, sebetulnya Singapura sudah banyak punya catatannya masalah Paulus Thanos. Ya semoga bisa lancar ini. Betul bang. Dan yang menarik tadi yang poin pertama yang soal ekstradisi. Yang kedua apa tadi? Yang kedua terkait dengan perbuatannya. Oke. Gimana ya Yudi punya perspektif tadi? Ya tentu kan abang juga paham juga. Jadi kalau perbuatannya kan sebenarnya sudah jelas lah ya, karena kan dia merupakan salah satu dari 5 perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PNRI. Selain PNRI, LAN, ya kan Quadra, kemudian Sandipala Putra, ya kan Sukovindo. Ya artinya tentu dia sedikit banyak mengetahui ya bahwa bagaimana proses rekayasa yang terjadi di kasus IKTP ini, mulai dari awal Boderuko Fatmawati, mulai dari menentukan siapa pemenangnya, yang kemudian tentu aliran uangnya. Jadi kalau untuk jadi jangan-jangan bagi-bagi uangnya ke siapa aja tahu lah dia. Nah nanti yang ketiga itu bang. Jadi tentu kita berharap bahwa Pak Paulus Thanos ini kan sebenarnya
tadi saya katakan sudah memberikan kesaksian di beberapa tersangka yang lain ya. Bahkan dia pernah juga telekonferensi Bang ya. Dari Singapura, tapi waktu itu posisinya saksi kan. Telekonferensi dari Singapura ke sidang. Saya kalau nggak salah sidang yang pertama tuh Pak Irman sama Pak Sugiharto kalau tidak salah. Yang pertama itu Bang. Jadi untuk perbuatan saya pikir sudah clear lah. Artinya nah sekarang kan yang ketiga Bang terkait dengan ya saat ini kan mau tidak mau suka tidak suka ketika kasus IKTP sudah begitu banyak yang tersangka, tapi terkait dengan aliran dana ini kan masih belum banyak terungkap. Masih kita tahu bahwa salah satu terungkapnya IKTP kan ada pengakuan dari Nazarudin, ya kan? Kalau Nazarudin ngaku memberikan keterangan emang nggak pakai nunggu-nunggu, nggak dibawa ke Rusia gitu. Langsung dibilang ini terima. Nah kalau udah dapat gitu kan penyidik enak. Apakah betul? Nah sekarang kan permasalahannya dari pandangan kita yang mengetahui ini kan sepertinya sudah semua disampaikan. Andi Narogong kan juga sudah bisa jadi sudah bebas bersyarat dia kan. Artinya dan keterangannya kan tidak banyak berubah. Artinya saya melihat ya kan IKTP mengalami stagnasi terkait dengan perbuatan untuk menyalurkan uang ini kan. Kerugian negara itu kan 2,2 triliun Bang. Ya artinya ya emang nggak sebanyak 271 triliun gitu ya yang hanya 6,5 tahun gitu kan. Tapi kan setidaknya 300 triliun bukan itu? 300 triliun Bang, hampir 300 triliun ya. Artinya tapi kan kalau itu kan ada juga yang prospek ya. Ya kalau ini dampak kan lingkungan. Dampak lingkungan sebagai kalau ini kan 2,2 triliun murni uang gitu kan, nggak ada daunnya Bang. Jadi kalau kita kembali lagi Bang, saya berharap ya walaupun Pak Paulus Thanos kan kalau sebagai saksi kan tentu akan berbeda sebagai tersangka Bang ya. Kita berharap dia mau membuka lah ketika sudah kembali ke Indonesia. Ya kan diperiksa lagi dia mau membuka aliran ini karena untuk apa? Untuk tuntas Bang. Kalau ini kan kasus ini kan dari tahun 2000 pengadanya 2011-2012. Ya kan kita mulai ininya 2013 lidiknya. Kan Abang yang mulai lidik ya. Saya baru ikut penyidikan. Kemudian 2014 kita naikkan salah satu tersangka. Sampai sekarang kan udah 11 tahun Bang. Ya kan artinya semoga ini bisa tuntas Bang siapa saja yang disebut menerima. Karena salah satu saksi yang kemudian sebenarnya bagi saya sih di calon tersangka ya. Tapi ya sudahlah. Kembali kan dia sudah meninggal kan di Amerika. Johannes Marlim. Dia juga sebenarnya yang paling banyak tahu gitu ya. Sama kayak Pak Paulus Thanos ini gitu. Jadi itu Bang. Jadi ya kita harap Pak Paulus Thanos pertama dijaga keselamatannya. Yang kedua makanya tadi saya katakan ke media Bang supaya Pak Thanos udahlah nggak usah melakukan perlawanan, kembali aja ke Indonesia. Saya pikir kalau orang Indonesia, kita pemerintah Indonesia akan menjaga, karena kalau misalnya ada apa-apa, pasti Singapura kedepannya nggak akan mau lagi mengekstradisi orang, orang yang ini aja nggak keamanannya nggak mampu kalian jamin, ya kan? Gitu Bang. Menarik tuh. Dan saya yakin lah kalau Pak Paulus Thanos ini mau datang ke Indonesia. Itu jauh lebih menguntungkan buat dia gitu. Oh gitu Bang. Kenapa? Karena dia juga ketika dengan banyak keterbatasannya, ketakutannya, pasti mau hidup normal, mau berusaha, mau apa susah. Cocok Bang. Padahal saya yakin ya, terlepas dari segala keuntungan yang pernah dia peroleh ketika atau dia rancang lah. Ya kalau nggak salah 140 miliar aja sebenarnya Bang. Itu kecil lah bagi Pak Thanos menurutku. Dan waktu itu sebetulnya sebagian uang-uang yang diduga diperoleh oleh dia ini dalam keuntungan belakangan itu kan sebetulnya di awal-awal dia keluar uang juga untuk dibagi-bagi kepada pejabat. Nah itu. Nah ini yang poin ketiga ini yo. Abang masih hafal aja Bang. 15 tahun yang lalu konstruksi perkaranya. Yang 15 tahun yang lalu masih hafal juga ya. Luar biasa Bang. Jadi menarik sekali memang dan tentunya kita berharap dengan dia mau balik, dia mau cerita semuanya apa adanya. Dan keselamatannya juga harus dijaga dan saya kira itu kewajiban ya. Kita semua pasti akan memantau lah itu ya. Betul, Bang. Dan yang paling penting adalah orang-orang yang menerima suap ya diungkap aja. Dengan diungkap ya biar orang-orang itu diletakkan pertanggungjawab pidana kepada yang bersangkutan. Betul, kalau yang begitu nggak dilakukan, saya khawatir besok-besok orang mau berbuat ini untuk terima suap atau bahkan memeras itu. Karena nggak ada resikonya Bang. Iya. Iya Bang. Ya itu Yud, semoga bincang-bincang ini bermanfaat dan tentunya kita berharap semoga proses ekstradisinya bisa segera diselesaikan. Betul. Paulus Thanos segera diproses 3 Maret, Bang, 3 Maret batasannya ya. Sebelum itu harusnya sudah lah Bang ya. Betul. Iya kan nunggu kepulangannya lah betul Bang teknisnya. Dan semoga perkaranya juga tuntas dan bisa menjadi contoh agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih Yud. Siap Bang.
Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.